Oke, selamat pagi Pak Kes. Ya, selamat pagi. Jadi izinkan saya hari ini melakukan wawancara tentang bagaimana Bapak mengambil keputusan dalam menemukan suatu kasus di sekolah. Jadi untuk wawancara hari ini saya akan memberikan Bapak kurang lebih 8 pertanyaan. Ya, silakan. Oke, yang pertama, jadi selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah? Ya, pada kesempatan pagi ini saya akan mencoba memberikan rujukan acara mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema atau kasus rujukan moral. Yang pertama, kita harus memahami dan mengetahui pengertian daripada dilema etika atau rujukan moral. Jadi setelah itu baru kita bisa menentukan apakah kasus itu berada di dilema atau di rujukan moral. Jadi yang perlu sangat diketahui, dipahami, dimengerti adalah pengertian daripada dilema etika. Dilema etika adalah sebuah kasus yang diantaranya kasus itu antara benar dan benar, namun ada satunya benar yang satunya bertentangan dengan etika. Nah, itu yang harus kita hati-hati sekali mengidentifikasi kasus dilema ini. Sedangkan kalau rujukan moral adalah kasus yang sudah ditentukan mana yang salah dan mana yang benar. Ini kasus yang agak mudah kita identifikasi. Demikian jawaban saya untuk cara mengidentifikasi kasus rujukan dilema kasus atau rujukan moral. Ya, sekian. Oke, jadi caranya itu kita bisa membedakan mana kasus yang dilema etika dan rujukan moral. Oke, yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolahnya Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini juga yang sangat mengandung kehati-hatian dalam mengambil keputusan, karena jika salah mengambil keputusan ini tidak berdasarkan kebijakan-kebijakan yang sangat kita miliki di sekolah, kemungkinan akan berefek samping pada dampak bagaimana itu nama baik sekolah, citra sekolah, dan kita semua di warga sekolah akan berdampak pula. Sehingga saya mengambil keputusan jika ada kasus ini sangat berhati-hati dengan mengambil kebijakan yang mana terbaik untuk kita semua. Ya, demikian cara saya mengambil keputusannya. Oke, untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus yang ada di sekolah? Iya, prosedur yang kita lakukan di sekolah ini tentunya kita mengedepankan kebenaran kepada pelaku-pelaku pelanggar etika, sehingga baik itu pelaku maupun saya sendiri pengambil kebijakan tidak terlalu berdampak negatifnya, sehingga prosedur itu mengedepankan kalau saya mengambil keputusan adalah kebenaran dulu, terus kejujuran dalam mengambil keputusan, sehingga antara pengambil keputusan dan yang menerima keputusan dapat menerima dengan lapang dada. Demikian cara saya untuk mengambil langkah-langkah prosedur yang bisa saya lakukan selama ini di sekolah. Ya, intinya menjunjung prinsip-prinsip kebenaran. Oke, jadi pada intinya kita menjunjung proses kejujuran atau prosedur kejujuran di sekolah. Untuk selanjutnya, nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Ya, selama ini yang saya anggap efektif atau yang di dalam mengambil keputusan di sekolah ini itu kebetulan kami semua di sekolah adalah warga umat Hindu, sehingga saya memberikan
atau saya mengambil suatu keputusan, saya tidak terlalu susah payah dalam memberikan pengertian, pemahaman, sehingga salah satu kekuatan saya atau yang sangat efektif itulah salah satunya, itu umat kami, sekolah kami, warga sekolah kami itu kebetulan berumat Hindu semua, sehingga saya menerapkan etika di sekolah ini sudah tersusun bagus dengan adanya budaya umat Hindu. Jadi seperti itu menurut saya mengambil sikap anggap ya hal-hal yang efektif dalam mendukung saya mengambil keputusan. Oke, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah? Iya, tantangannya sih kalau saya selama ini alami, yaitu bahwa kita atau saya kebetulan ada di sekolah SD, jadi faktor siswa atau umur siswa yang belum terlalu memahami bahwa itu kasus yang paling susah yang saya sampaikan tadi di awal, yaitu kasus dilema, sehingga dengan adanya faktor siswa yang terlalu belum memahami antara yang benar dan yang bertentangan dengan etika, ini yang agak susah kita agak susah membedakan. Siswa itu merasa diri benar semua, namun di etikanya siswa itu masih melanggar. Jadi itulah selama ini merupakan tantangan saya di sekolah ini. Mudah-mudahan ke depannya siswa kami semua bisa memahami antara yang benar dan juga yang menganut benar etika. Demikian. Oke, itu intinya siswa itu belum memahami etika-etika yang ada. Jadi pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya. Kalau saya selama ini dalam mengambil sebuah keputusan ketika ada kasus ketiga, saya tidak memiliki jadwal. Saya langsung mengambil keputusan di sekolah. Jika mengalami kendala, kemungkinan besok atau tentang waktu besoknya atau kemudian harinya kita lanjutkan dengan menyelesaikan kasus tersebut. Intinya saya tidak memiliki jadwal tertentu dalam menangani kasus, karena prinsip saya tidak mau menunda kasus sehingga kemungkinan jika tertunda membuat suasana keadaan di sekolah kurang nyaman. Demikian. Oke, jadi tidak ada jadwal khusus. Jadi nomor berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, kalau selama ini faktor-faktor yang mendukung saya dalam mengambil keputusan di sekolah, yaitu dari yang pertama dari faktor-faktor guru. Kebetulan guru-guru kami selama ini proaktif dalam memberikan memahami, khususnya memahami tentang kasus-kasus dilema atau pelajaran tentang etika di sekolah, sehingga guru saya merupakan faktor yang pertama yang mendukung saya dalam menyelesaikan kasus, sehingga mudah-mudahan selama ini tidak terlalu banyak kasus dilema seperti ini. Yang kedua, itu yang saya sampaikan tadi, bahwa kebetulan kami umat Hindu di desa Wiaya ini dan di sekolah kami 100% umat Hindu. Jadi itu salah satu juga faktor, karena dari pembawaan karakter dari rumah, bimbingan orang tua dan semuanya juga mengarah ke etika. Jadi sudah ada dasar sedikit, walaupun masih siswa, ada sedikit siswa yang belum terlalu memahami kasus-kasus etika itu. Yang demikian. Oke. Jadi sekarang kita untuk pertanyaan terakhir dari rangkaian pertanyaan 1 sampai 7 tadi. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Iya.
Jadi dari selama pembelajaran yang saya dapat petik di sekolah ini, saya pertama yang merasakan bahwa ternyata di alam semesta ini, khususnya di sekolah kami, masih ada saja siswa yang perlu diberikan pemahaman lewat guru-guru, yaitu tentang pembelajaran etika, diselipkan di pembelajaran baik di awal maupun di akhir pembelajaran, sehingga bekal kemudian di kehidupan mereka nanti untuk siswa-siswa kami sudah ada bekal yang merupakan dasar dari perbuatan-perbuatan mereka. Oke, jadi di akhir sesi ini saya sebagai guru calon guru penggerak mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya untuk melakukan wawancara di pagi hari ini. Oke, Pak S, terima kasih banyak. Iya, terima kasih.